Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Semoga perkumpulan kita di tempat ini dijadikan sebagai perkumpulan yang penuh dengan persaudaraan, penuh dengan keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatatnya sebagai suatu amal kebajikan yang kita bergembira tatkala melihatnya pada akhir nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Jamaah, para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah taala sebagai bekal-bekal untuk kita menyongsong dan menghadapi bulan Ramadan yang insyaallah taala tidak lama lagi akan kita jumpai, maka seorang muslim butuh untuk mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan fiqhus siyam, fikih bagaimana dia berpuasa. Dan pembahasan kita tetap berada di dalam kitab Umdatul Ahkam, namun kita langsung melompat pada kitabus siyam, kitab tentang fikih puasa. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, beliau membuka pembahasan ini dengan penyebutan Kitabus Siyam, kitab tentang berpuasa. As-Siyam atau As-Saum secara bahasa itu diambil dari kata soma yasumu sauman, yang maknanya adalah al-imsak wat tark, menahan dan meninggalkan sesuatu. Itu puasa secara bahasa, menahan dan meninggalkan sesuatu. Nah, orang yang diam, tidak berbicara, orang Arab mengatakan huwa shaimun anil kalam.
Dia berpuasa dari berbicara. Maksudnya dia menahan diri tidak berbicara. Demikian pula orang yang bergadang di malam hari, tidak tidur, maka dikatakan huwa shaim anin naum. Dia puasa dari tidur. Maksudnya dia menahan diri tidak tidur. Nah, demikian pula orang yang menahan diri tidak makan, tidak minum, maka dia katakan bahwa dia shaimun. Dia melakukan siam, yakni menahan diri dari makan dan minum. Ya, maka ini puasa secara bahasa, artinya menahan diri. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 26, tatkala Allah menyebutkan nadar yang dilakukan oleh Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, disebutkan dan dihikayatkan di dalam Al-Quran. Maryam berkata, inni nadartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku bernadar kepada Allah Ar-Rahman untuk berpuasa. Falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan berbicara pada hari ini kepada siapapun juga. Di sini Maryam bernadar untuk berpuasa anil kalam, berpuasa dari berbicara. Maksudnya beliau bernadar untuk menahan diri tidak berbicara, menahan diri tidak berbicara. Nah, secara bahasa itu pun dinamakan saumun, puasa. Nah, karena puasa adalah penahanan diri akan sesuatu. Adapun menurut istilah syar'i, maka puasa didefinisikan oleh para ulama dengan al-imsaku anit ta'ami wasyarabi wal jima'i wa ghairiha minal mufattirat min tulu'il fajris sadiq ila ghurubis syamsi ala niyati taqarrubi ila Allah ta'ala. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, jima, hubungan suami istri, dan selainnya dari pembatal-pembatal puasa. Menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan semua yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajris sadiq, bermula dari terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, sampai terbenamnya matahari. Ala niyati taqarrubi ilallah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi dari puasa. Sebagian ada yang mendefinisikan dengan definisi yang juga cukup bagus. Mereka katakan as-siyamu, puasa itu adalah imsakun makhsus, penahanan diri dari sesuatu yang khusus, fi zamanin makhsus, pada waktu yang khusus, min syakhsin makhsus, dari orang yang khusus, an syai'in makhsus, akan sesuatu yang khusus, bi syara'ita makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Ini yang namanya puasa, menahan diri dari sesuatu yang khusus pada waktu yang khusus dari orang yang khusus dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini tentunya sifatnya masih global. Menahan diri dari sesuatu yang khusus. Apa yang ditahan? Tidak semua. Tidak ada puasa dalam syariat Islam menahan diri dari berbicara. Itu hanya ada di syariatnya Maryam. Sudah lewat syariatnya. Nah, kalau di dalam Islam, puasa maksudnya menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri,
dan semua yang bisa membatalkan puasa. Semua yang bisa membatalkan puasa. Fi zamanin maksus, pada waktu yang khusus, karena tidak semua waktu. Ya. Hanya di waktu-waktu yang khusus saja. Nah, di puasa yang diwajibkan oleh Allah tentunya dimaklumi bersama di bulan Ramadan. Iya. Dan itu pun bermula dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian puasa ini diwajibkan dari orang-orang yang khusus. Ya, karena ada syaratnya. Dia seorang muslim, baligh, akil, dia mukim, tidak ada halangan, ya. Dan dia mampu untuk melakukannya. Ini syarat-syaratnya. Nah, karenanya tidak wajib puasa dari orang yang masih anak-anak, tidak wajib. Demikian pula dari orang yang sakit, orang yang musafir, ada rukhsah, diberikan keringanan untuk boleh berbuka dan diganti di waktu yang lain. Nah, kemudian yang namanya puasa dilakukan dengan ketentuan dan syarat-syaratnya. Jadi ada ketentuan dan ada syarat-syaratnya. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang muslim sebelum dia masuk di dalam suatu ibadah, dia perlu tahu ilmunya. Dia perlu tahu ilmunya. Iya. Karena orang yang beribadah, ibadahnya nanti diterima ketika terpenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Dia harus menghadirkan niat yang tulus, berpuasa semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah. Kemudian tidak cukup hanya itu, ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa? Harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Barulah tatkala itu dia mendapatkan keutamaan puasa yang luar biasa, janji dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Makanya disebutkan di dalam hadis, Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana," barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaba, karena iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dan juga Rasulullah mengatakan, "Ma min abdin yasumu sauman fi sabilillah," tidaklah ada seorang hamba yang dia berpuasa satu hari di jalan Allah. Lihat, disyaratkan dia berpuasa satu hari di jalan Allah. Menunjukkan harus ada keikhlasan, harus ada ketulusan. Nah, baru disebutkan akan dijauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Nah, itu keutamaan kita bisa dapatkan manakala kita melakukan dengan hati yang ikhlas. Kemudian harus sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi. Nah, disinilah pentingnya kita belajar fikih tentang puasa. Supaya apa? Tatkala kita melakukan ibadah puasa, tidak hanya sekedar rutinitas yang berjalan tiap tahun. Masuk bulan Ramadan, ya kita puasa. Tidak ada sesuatu yang baru. Ya harusnya tatkala dia memasuki bulan Ramadan, tatkala dia belajar ilmunya terlebih dahulu, selain itu menjadi motivasi bagi dia untuk bersemangat nanti di bulan Ramadan, dia pun bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan, terutama puasa di bulan Ramadan, betul-betul didasari dengan ilmu yang benar. Dia tahu hukum-hukumnya, dia tahu sunnah-sunnahnya, apa yang diwajibkan, apa yang harus dilakukan. Demikian pula sunnah-sunnahnya, dia tahu semua itu, agar dia bisa mendapatkan pahala yang optimal di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang pada waktu itu
banyak dari kaum muslimin yang dibebaskan dari api neraka. Maka sangat rugilah kalau kita mendapati bulan Ramadan namun kita tidak bisa mengoptimalkan waktu kita, karena kita tidak tahu apakah kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya ataukah tidak. Karena umur yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah memberikan kesempatan kita berjumpa dengan bulan Ramadan, maka itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Suatu kenikmatan yang luar biasa. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di bulan Ramadan dan menghidupkan bulan Ramadan dengan amaliyah-amaliyah Ramadan yang dengan hal tersebut kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Terlebih manakala tiba 10 malam terakhir yang di situ ada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan ada 2 orang yang dia berteman di dunia, dan disebutkan temannya yang satu meninggal lebih dahulu. Padahal temannya yang satu ini yang meninggal lebih dahulu adalah orang yang luar biasa ibadahnya, amaliyahnya, ketekunannya di dalam melakukan ibadah luar biasa. Sementara temannya yang satunya lagi yang masih diberikan umur oleh Allah mendapati bulan Ramadan 1 tahun, baru setelahnya dia meninggal, menyusul temannya yang lebih dahulu. Temannya yang belakangan meninggal ini disebutkan ibadahnya cuman biasa saja, tidak seperti temannya yang lebih dahulu meninggal. Namun dia mendapati bulan Ramadan. Sahabat Thalha bin Ubaidillah bermimpi tentang 2 orang ini. Keduanya sudah meninggal. Bermimpi ternyata dua-duanya masuk surga. Dua-duanya masuk surga. Tapi yang dilihat oleh Thalha bin Ubaidillah, kok bisa temannya yang belakangan meninggal itu lebih tinggi derajatnya di dalam surga ketimbang temannya yang lebih dahulu meninggal. Padahal temannya yang lebih dahulu meninggal itu ibadahnya lebih hebat daripada temannya yang belakangan meninggal. Dia pun datang kepada Nabi memberitahukan hal tersebut. Ternyata setelah diberitahu, Rasulullah mengungkapkan, bukankah temannya yang belakangan meninggal ini, walaupun dia memang betul ibadahnya tidak sehebat orang yang lebih dahulu meninggal, tetapi dia mendapati bulan Ramadan. Ya kan? Kata sahabat Thalha, "Na'am, dia sempat dapat bulan Ramadan ya Rasulullah. Dan bukankah dia masih diberikan umur 1 tahun lagi oleh Allah?" Iya. Dan dia bisa mengerjakan sholat sekian rakaat selama 1 tahun itu? Iya. Kata Nabi SAW, antara orang tersebut dengan temannya yang lebih dahulu meninggal seperti langit dan bumi. Surga yang dia dapatkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang ini masih diberikan kesempatan oleh Allah menjumpai bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Karena kemuliaan, keluar biasaan dan kenikmatan yang tiada tara tatkala kita bisa dihidupkan oleh Allah di bulan Ramadan. Dan kita pun berdoa kepada Allah selain itu, tatkala kita menjumpai bulan Ramadan, kita pun bisa diberikan kesehatan oleh Allah dan bisa mengoptimalkan waktu kita untuk melakukan amaliyah bulan Ramadan. Karena ada juga orang yang mendapati bulan Ramadan, namun dia mendapati bulan Ramadan dalam keadaan dia jatuh sakit atau tidak bisa melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan, sehingga dia tidak bisa mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Nah, maka beruntunglah orang-orang yang mempersiapkan dirinya berbekal untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan sebaik-baik bekal menghadapi bulan Ramadan adalah mempelajari fikih tentang puasa Ramadan. Bagaimana ilmunya,
Sebab ulama mengatakan al-ilmu qoblal qauli wal amal. Berilmu itu lebih didahulukan sebelum berucap dan beramal. Ilmu lebih didahulukan sebelum berucap dan beramal. Jangan sampai baru mau masuk Ramadan kita baru sadar, oh ternyata besok sudah mau Ramadan. Ternyata lusa sudah mau masuk tiba bulan Ramadan. Apa persiapan saya? Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, tatkala seseorang mempersiapkan dirinya di bulan Ramadan, maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada dia untuk betul-betul menjadikan Ramadan sebagai madrasah bagi dia, sebagai hal yang dengannya dia akan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi muslim yang lebih baik lagi ke depannya. Iya, karena Ramadan akan mewariskan taqwa Allah, ketakwaan kepada Allah. Tentunya ayat yang tidak asing bagi kita tentang bulan Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini maksud terbesar dari ibadah puasa yang dijalankan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Karena luar biasa pendidikan yang kita bisa dapatkan di bulan Ramadan. Subhanallah, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala ikat syaitan, belenggu syaitan sehingga dia tidak leluasa untuk menggoda anak cucu Adam. Sehingga maksiat berkurang di bulan Ramadan. Walaupun mungkin masih ada, tetapi tidak sebisal apa yang terjadi di bulan Ramadan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Allah panggil siapa yang mau berlomba-lomba menggapai kemuliaan Ramadan. Kerjakan, laksanakan, bersemangat untuk melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan. Sementara orang yang bermaksiat dan menginginkan maksiat, Allah berfirman untuk agar dia menahan. Jangan sampai kalian nodai bulan Ramadan, kotori kesucian bulan Ramadan dengan dosa-dosa yang kalian kerjakan. Inilah kesempatan untuk memperbaiki diri. Itulah kesempatan untuk bertaubat dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berpuasa, melakukan ibadah puasa, namun ternyata dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Rasulullah sebutkan, ada orang yang berpuasa namun dia tidak dapatkan dari ibadah puasa yang dia lakukan illal ju' wal atash, kecuali cuman lapar dan haus. Loh, kenapa bisa? Padahal dia puasa. Kenapa dia cuman dapat lapar dan haus saja, tidak dapat pahala? Kenapa? Salah satu sebabnya karena dia tidak memperhatikan terkait dengan apa? Fikih. Bagaimana menjalankan ibadah puasa itu dengan benar. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian seorang muslim, ya, manakala dia ingin memulai suatu ibadah, mesti dia dahului dengan ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, puasa kata para ulama terbagi menjadi 4. Ada 4 puasa itu. Yang pertama, ada puasa yang mustahab, yang sunnah, seperti puasa Arafah, seperti puasa hari Asyura, seperti puasa 3 hari dalam 1 bulan, seperti puasa Senin Kamis, seperti puasa
Nabi Daud sehari puasa, sehari berbuka. Dan masih banyak lagi puasa-puasa sunnah itu. Ini namanya siyamun mustahabbun, puasa yang sunnah. Yang kedua, ada namanya siyamun wajibun, puasa yang wajib. Nah, puasa yang wajib ternyata ada 3. Puasa yang wajib ternyata ada 3. Yang pertama, puasa yang berkaitan dengan waktu tertentu. Itulah puasa Ramadan. Hanya Allah Subhanahu wa taala syariatkan di bulan Ramadan. Naam. Kemudian yang kedua, puasa yang wajib karena sebab tertentu. Apa misalnya? Seperti puasa karena membayar kafarah. Puasa karena membayar kafarah, hukumnya wajib. Iya. Misalnya kafaratuz zihar. Dalam masalah hukum zihar, seorang suami misalnya mengatakan kepada istrinya ucapan zihar, engkau seperti punggung ibuku, maka untuk menebus hal tersebut, ya, salah satu tebusannya kafarahnya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hukumnya wajib kata para ulama, karena dia telah melakukan suatu pelanggaran. Nah, demikian pula orang yang melakukan suatu pelanggaran dalam ibadah ihram, dalam ibadah haji atau umrah. Nah, di sana ada satu bentuk kafarah yang diberikan, berpuasa selama 3 hari yang hukumnya wajib. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, puasa yang wajib, ya, karena nazar. Seorang bernazar, misalnya dia katakan wajib atas diriku untuk berpuasa selama 3 hari. Dia bernazar. Dia mengatakan, kalau saya sembuh dari sakitku, maka saya mau puasa 3 hari. Ketika dia sembuh dari sakitnya, wajib hukumnya puasa 3 hari. Karena menunaikan nazar hukumnya wajib. Nah, jadi puasa yang diwajibkan ada 3. Namun yang kita bahas pada pertemuan ini, dan insya Allah pertemuan-pertemuan selanjutnya, adalah tentang puasa di bulan Ramadan saja. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi ada puasa yang sunnah, ada puasa yang wajib. Yang ketiga, ada puasa siyamun muharram, puasa yang diharamkan. Ini puasa yang diharamkan, tidak boleh berpuasa pada waktu itu. Pada hari apa itu? Puasa yang diharamkan. Di dalam Islam ada 5 hari berpuasa hukumnya haram. Selainnya silahkan boleh berpuasa. Apa itu? Yang pertama, pada hari raya Idul Fitri haram berpuasa, tidak boleh. Yang kedua, pada hari raya Idul Adha juga tidak boleh puasa, haram, tidak boleh. Yang ketiga, keempat dan kelima, Ayyamut Tasyriq 11, 12 dan 13 Dzul Hijjah setelah Idul Adha. Nah, ini 5 hari yang diharamkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa. Kata Nabi, hari-hari itu adalah yaumu aklin wa syurbin, hari makan dan minum, bukan hari berpuasa. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang keempat, ada namanya puasa yang makruh. Puasa yang makruh hukumnya. Puasa apa itu? Puasa di hari Sabtu. Kalau dia mengkhususkan di hari Sabtu, bukan puasa yang bertepatan dengan waktu tertentu. Kalau bertepatan misalnya hari Sabtu pas bertepatan dengan hari Arafah, boleh untuk berpuasa. Tapi tidak ada ya bukan hari Arafah, bukan hari Asyura misalnya, tiba-tiba dia mau berpuasa di hari Sabtu. Makruh hukumnya menurut pendapat sebagian ulama. Demikian pula kata para ulama, makruh hukumnya berpuasa bagi orang yang musafir apabila dia mendapati keletihan, kelemahan pada saat dia berpuasa. Kenapa? Karena pada saat musafir, pada saat safar, kita diberikan rukhsah untuk berbuka. Kalau dia kuat untuk berpuasa, tidak masalah, tidak makruh hukumnya, boleh.
Tapi kalau misalnya dia safar, sedang berpuasa, dan dengan puasanya itu dia mendapatkan keletihan yang sangat, maka pada saat itu dianjurkan untuk dia berbuka. Makruh bagi dia untuk berpuasa. Nah, ini 4 hukum puasa. Jadi ada puasa yang sunnah, ada puasa yang wajib, ada puasa yang haram, ada puasa yang makruh. Yang kita mau bahas hanya puasa yang disifatkan wajib, yang ada pada bulan Ramadan, yang insyaallah ta'ala sebentar lagi kita akan menjumpainya. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terkait dengan puasa, maka puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan, dengan dasar dalil dari Quran, sunnah, dan ijma' para ulama. Dalil dari Quran, ayat yang tadi kita bacakan, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan. Kutiba bimakna furidha, diwajibkan atas kalian berpuasa. Itu di surat Al-Baqarah 183. Nah, di ayat ke 185-nya Allah sebutkan juga syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan padanya Al-Quran, hudal linnas, itu petunjuk bagi manusia, wa bayyinatim minal huda, dan penjelas dari petunjuk, wal furqan, dan sebagai pembeda. Kemudian kata Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa yang menyaksikan bulan, maksudnya bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Ini di surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, itu dalil dari Quran. Adapun dari hadis, maka Rasulullah menjadikan puasa Ramadan sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 dasar, kata Nabi. Syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa saumi Ramadan, wa haji baitillahil haram. Puasa dijadikan sebagai rukun yang keempat dari rukun-rukun Islam. Nah, ini menunjukkan betapa agungnya puasa ini. Ya. Kemudian berdasarkan ijma' para ulama, sepakat para ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, akan wajibnya puasa di bulan Ramadan, dan tidak ada yang mengingkarinya dari kalangan para ulama dan kaum muslimin. Oleh karenanya mereka tegas, para ulama tegas, siapa yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka hukumnya kafir, keluar dari Islam. Sebab dia telah mengingkari sesuatu yang menjadi pondasi rukun tegaknya agama ini. Tidak boleh diingkari. Kalau diingkari, konsekuensinya orangnya bisa murtad, keluar dari Islam. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian terkait dengan puasa ini, ya, para ulama menyebutkan 5 syarat, ya, terkait dengan orang yang wajib berpuasa. Yang pertama, dia muslim, keluar darinya orang kafir. Karena orang kafir mereka tidak wajib untuk berpuasa, bahkan kalau dia lakukan maka tidak sah puasanya. Naam. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sudah balik. Dia sudah balik. Artinya anak kecil tidak wajib berpuasa. Walaupun bagi setiap orang tua hendaknya melatih anaknya untuk berpuasa. Hendaknya melatih anaknya untuk berpuasa supaya membiasakan mereka untuk hal tersebut. Dan termasuk dari kebiasaan yang bagus, manakala ya sebagian kaum muslimin melatih anaknya untuk berpuasa, mungkin dimulai dengan puasa setengah hari dulu, ya, sebagai bentuk tamrinat bagi mereka, latihan untuk mereka. Tidak ada masalah. Nah, supaya nanti kedepannya mereka terbiasa untuk melakukan ibadah tersebut dan mereka bisa menjalankan puasa tersebut dengan sesungguhnya. Ya.
Sebagaimana sholat, tidak diwajibkan sholat itu bagi anak kecil, namun orang tua diwajibkan memerintahkan anaknya sholat. Muru auladakum bis sholah wahum abna sab'i sinin, kata Nabi. Perintahkan anakmu sholat tatkala mereka berumur 7 tahun. Nah, kata para ulama, demikian pula ibadah yang lain. Ya, ketika tiba bulan Ramadan, anak kita berumur 7 tahun, latih mereka untuk berpuasa. Latih mereka untuk berpuasa, dan itu kewajiban setiap orang tua kepada anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, akil, orangnya berakal. Keluar darinya majnun, orang gila, karena tidak wajib bagi mereka berpuasa. Pena telah diangkat dari mereka. Kata Nabi SAW, rufi'al qalam an salas, diangkat pena dari 3 orang. Siapa mereka? Salah satunya wa anil majnun hatta yabra, dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Yang berikutnya, yang keempat adalah tahirun, dia suci, dalam artian khusus bagi perempuan, ya, dia tidak haid dan nifas. Karena haid dan nifas bagi perempuan ini menghalangi dia untuk menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang kelima, qadirun, dia mampu berpuasa. Keluar darinya orang yang sakit. Kalau orang yang sakit, maka diberikan rukhsah untuk boleh berbuka, dan nanti diganti di waktu yang lain, diqadha di waktu yang lain. Ya. Demikian pula orang yang sudah tua, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka bagi mereka boleh hanya sekedar membayar fidyah. 6. Dan yang terakhir, yang keenam adalah mukim. Dia bukan orang yang musafir. Karena orang yang musafir, orang yang sedang safar, maka dia dibolehkan untuk berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau sedang mengadakan suatu perjalanan safar, maka boleh bagi dia untuk berbuka dan diqadha, diganti di waktu yang lain. Diqadha, diganti di waktu yang lain. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan masuk membacakan hadis-hadis yang berkenaan dengan ibadah puasa ini. Dan mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf, mungkin ba'da isya kita tidak bisa lanjut, ya, untuk tanya jawab. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bisa lanjutkan tanya jawab. Tapi ini saya cukupkan, ya, sampai ba'da maghrib ini. Mungkin ba'da isya tidak ada tanya jawab. Semoga bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang senantiasa bersemangat di dalam menimba ilmu agama dan memperhatikan bekal-bekal untuk kita nanti menyongsong bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.